Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas latihan untuk asesmen sumaktif akhir semester ya. Nomor 1, bangun-bangun berikut yang pasti sebangun adalah A. 2 buah persegi panjang, B. 2 buah jajar genjang, C. 2 buah segitiga siku-siku, D. 2 buah segitiga sama sisi. Nah, yang kita tahu pasti sebangun itu adalah ketika memiliki perbandingan yang sama. Nah, berarti kita tahu persegi panjang, misal dia itu ukurannya terdiri dari panjang dan lebar. Ini misal P1 dan L1. Sedangkan ini P2 dan L2. Nah, untuk sebangun maka harus P1 dibanding P2 sama dengan L1 dibanding L2. Nah, ini kan belum tentu. Karena kenapa? Karena bisa aja perbandingan P1 banding P2 itu 3 banding 4, sedangkan L1 dibanding L2 nya bisa aja 2 banding 5. Berarti kan gak sama ya. Berarti yang kedua, jajar genjang. Sedangkan jajar genjang itu kan punya ukuran alas, misal A1 dan A2. Di sini ada sisi miring ya, S1 dan S2. Nah, untuk sebangun dia juga A1 dibanding A2 akan sama dengan S1 dibanding S2. Nah, ini juga sama, bisa aja perbandingannya tidak sama, belum tentu jadinya. Sedangkan segitiga siku-siku dia punya A, B, C, A1, B1, C1. Ini A2, B2, dan C2. Nah, untuk memiliki perbandingan yang sama, bahkan dia harus A1 dibanding A2 sama dengan B1 dibanding B2 sama dengan C1 dibanding C2. Malah harus ada 3 perbandingan yang sama. Nah, ini kan belum tentu jadinya. Nah, yang terakhir 2 buah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, dia kan cuma punya misal ukurannya A ya. Di sini pun harus A, di sini pun harus A, karena sama sisinya sama. Berarti harus misalnya A1, A1, A1. Sedangkan di segitiga sama sisi yang kedua, itu kan pasti ukurannya juga sama. Misal B. Ya kan? Ini pun B1, ini B1, B1. Nah, berarti kan hanya kalau kita bandingin kan A1 banding B1 sama dengan A1 banding B1 lagi, A2 dibanding B2. Dalam arti sebenarnya kan karena segitiga sama sisi, semua sisinya sama, berarti kan kesimpulannya hanya A dibanding B, karena semua sisi-sisinya sama. Untuk segitiga sama sisi yang pertama, semua sisinya A. Segitiga sama sisi yang kedua, semua sisinya B. Berarti hanya A dibanding B. Berarti ini pun pasti akan sebangun. Nah, apalagi yang akan pasti sebangun? Itu adalah persegi. Misal persegi kan sisinya misalnya A. Berarti kan semuanya juga A. Nah, persegi yang kedua semua sisinya B, pasti semuanya pun B. Nah, berarti kan kalau kita bandingin juga cuma A per B. Nah, ini pasti akan sebangun. Pasti sebangun, karena perbandingannya hanya 1. Nah, terus apa lagi? Yang ketiga adalah lingkaran. Misal lingkaran yang pertama, jari-jarinya itu kan ukuran lingkaran itu hanya ditentukan pada jari-jari. R1
sedangkan lingkaran yang kedua ukurannya ditentukan oleh jari-jari kedua. Berarti kan perbandingannya juga cuma satu, R1 dibanding R2. Nah, berarti ini juga akan pasti sebangun. Ya, jadi yang sudah pasti sebangun adalah persegi, segitiga sama sisi, dan lingkaran. Yang kedua, segitiga JKL sebangun dengan segitiga ABC. Perbandingan sisi yang bersesuaian adalah, nah, kita lihat yang diapit oleh sudut yang sama. Misalnya JL itu diapit oleh sudut 70 derajat dan 45 derajat. Berarti di sini pun harus 70 derajat dan 45 derajat. Ya, berarti JL dibanding AC. Berarti ini salah. Ini salah. Ini salah ya. Kita lihat lagi. KJ itu diapit oleh sudut 70 derajat. Dan yang kosong berarti 70 derajat, dan yang tidak ada, yang tidak diketahui sudutnya. Ini kan. Berarti KJ dibanding AB. Ini salah, ini salah. Selanjutnya, KL itu adalah sudut yang dilewati oleh sudut yang tidak diketahui dengan sudut 45 derajat. Berarti kan yang ini. Berarti KL dibanding BC. Ini juga bukannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Jika sudut C sama dengan 28 dan sudut Q 118 derajat, maka nilai X kurangi. Nah, ini kan dia sudah diketahui bahwa dia sebangun. Kalau sebangun berarti juga memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti kalau di sini ada 118 derajat, berarti di sini pun juga ada 118 derajat yang sudut tumpul ya. Berarti di sini. Nah, berarti sudut Y itu sama dengan sudut 28. Berarti sudut X itu adalah jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat dikurang 28 derajat dikurang 118 derajat dikurang 28 derajat. 180 dikurang 118 itu adalah 62 ya. Dikurang 28 derajat. 62 dikurang 28 berarti sorry 34.
34. Nah, sekarang yang ditanya X dikurang Y sama dengan 34 derajat dikurang 28 derajat. Berarti 6 derajat. Oke, nomor 4. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFGH. Panjang EH adalah, nah berarti kita lihat EH adalah yang ini ya, berarti X. Ingat kalau membandingkan harus konsisten. Yang mana dulu yang dibandingkan, nah perbandingan yang kedua juga yang harus sama mulainya. Misal kita mulai dari sini ya. Berarti 8 dibanding dengan tingginya, yaitu X, sama dengan alasnya 12 dibanding dengan 18. Jadi harus konsisten. Kita kali silang. X dikali 12 sama dengan 8 dikali 18. Berarti X sama dengan 8 dikali 18 dibagi 12. Sama-sama dibagi dengan 6, yaitu 3. Di sini 2. 8 dengan 2 sama-sama dibagi 2. Di sini 4, di sini 1. Berarti X sama dengan 12. Lanjut nomor 5. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, maka panjang PR adalah sama. Kita harus konsisten, misalkan dimulai dari sini ya perbandingannya. PR itu berarti sini ya. Nah, PR itu segitiga sisi miring ya. Berarti kita pun harus tahu ini. Nah, berarti kita harus cari pakai Pythagoras dulu. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat pakai Pythagoras. Karena dia sisi miring berarti dia ditambah. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Berarti AC kuadrat sama dengan 100. Berarti AC sama dengan akar dari 100. AC sama dengan 10. Berarti kita hapus di sini 10. Baru kita bandingkan. 10 per X sama dengan, mulainya dari segitiga yang kiri dulu lagi, 6 dibanding 9. Baru kali silang. X dikali 6 sama dengan 10 dikali 9. X sama dengan 10 dikali 9 dibagi 6. Sama-sama dibagi 2 dulu. Di sini 5, di sini 2. Di sini 3 ya. 6, 10 dibagi 2 5, 6 dibagi 2 3. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Berarti X sama dengan 15. Nomor 6, diketahui panjang AE sama dengan 12. Maka panjang DE adalah, yang ditanya AE sama dengan 12. Berarti kita mulai dari segitiga yang ini dulu. 24 dibanding dengan 16. Jadi alas dengan alas sama dengan, sekarang mulai dari sini lagi yang kiri sisi miring, 12 dibanding ini X ya. Berarti kita kali silang. 24 dikali X sama dengan 12 dikali 16. X sama dengan 12 dikali 16 dibagi 24. Sama-sama dibagi dengan
8. 16 dibagi 8, 2. 24 dibagi 8, 3. 12 dengan 3 sama-sama dibagi dengan 3. 12 dibagi 3, 4. 3 dibagi 3, 1. Berarti X sama dengan 4 dikali 2, X sama dengan 8. Nomor 7, panjang teki. Nah, berarti kita buat segitiganya. Ini segitiga yang besar. Ini segitiga yang kecil. Nah, berarti di sini kan 12. Di sini 8. Ini kan PRQ ya. PQ itu adalah 3 ditambah X. Sedangkan TQ adalah X. Nah, jadi jangan salah ya. Nah, berarti kita bandingkan yang kiri dulu. 12 dibanding 8 sama dengan 3 ditambah X dibanding X. Dikali silang 12 dikali X sama dengan 8 dikali 3 ditambah X. 12X kalikan pelangi sama dengan 24 ditambah 8X. 12X dikurang 8X sama dengan 24. 12 dikurang 8 berarti 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 4. X sama dengan 6. Nah, karena TQ sama dengan X ya. Jadi 6. Oke, nomor 8. Nah, kita tidak bisa membandingkan trapesium dengan trapesium, maka kita tarik garis yang, karena ini diketahui yang di sini, berarti kita tarik garis yang sejajar dengan CB. Ya. Kalau di sini 5, maka di sini juga 5. Di sini juga 5. Ini misal bagus kasih O ya. Berarti AO itu 15 dikurang 5 jadinya 10. Ini misalnya P. Nah, EP berarti kita kasih X. Jadinya kan gambarnya baru jadi segitiga dia. D, E, A, O. Ini jadi 10. Dari 15 dikurang 5. Ini ya, sorry. Ini 4, ini 6, ini X. Nah, berarti kita pecah lagi. Dia itu menjadi segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Ini jadi D, A, O, ini 10. Di sini pun juga 10. 6 ditambah 4. Yang ini X, ini 4. Berarti kita bandingkan 10/4 sama dengan 10/X. Sisi miring dengan sisi miring. Ini DEP ya.
sisi miring dengan sisi miring 10/4, terus alas dengan alas 10/x. Kita kali silang. 10 dikali X sama dengan 10 dikali 4. Berarti X sama dengan 10 kali 4 dibagi 10. Coret-coret. X sama dengan 4. Nah, EF itu adalah X ditambah 5. Jadinya 4 ditambah 5, yaitu 9. Ini ada jawabannya ya. Oke, nomor 9. Pada masing-masing sisi lahan berukuran 60 meter dikali 40 meter akan dibuat jalan seperti gambar di bawah ini. Jika sisi kanan, kiri, dan atas akan dibuat jalan selebar 6 meter, maka lebar jalan bagian bawah adalah, berarti di sini kan 6 meter, di sini 6, di sini X. Berarti kita buat gambarnya. Nah, ini kan 40. Di sini 60. Nah, yang ini berarti itu adalah 40 dikurang 6 karena sudah terpakai 6 dan sudah terpakai 6. Jadi 40 dikurang 6 artinya 40 dikurang 12. Berarti 28 ya. Di sini 60 dikurang sudah terpakai 6 dan terpakai X. Berarti 54 dikurang X. Berarti baru kita bandingkan 40 dibanding 28 sama dengan 60 dibanding 54 dikurang X. 40 dengan 28 sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadinya 10/7 sama dengan 60/54 dikurang X. Berarti kita kali silang. 10 kali 54 dikurang X 60 dikali 7 sama dengan 10 dikali 54 dikurang X. Berarti 420 sama dengan 540 dikurang 10X. 420 sama dengan 540 dikurang 10X ya. Pindah 10X nya
sama dengan 540 dikurang 420. 10x sama dengan X sama dengan 120 dibagi 10, berarti X sama dengan 12. Kita bahas nomor 10. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga POT. Pasangan sudut yang sama besar adalah, berarti kita cari yang diapit. Nah, contohnya misalnya kan ini ada tanda 1, ini tanda 2. Nah, ini kita tambahin aja deh tanda 3. Ini tanda 1, tanda 2, tanda 3. Nah, berarti kita lihat yang sudut A itu diapit tanda 1 dan tanda 2. Berarti kita cari yang diapit tanda 1 dan tanda 2 juga. Berarti yang ini kan. Terus habis itu kita cari sudut B. Sudut B diapit tanda 1 dan tanda 3. Berarti 1 dan 3 itu adalah sudut O. Baru selanjutnya sudut C. Sudut C diapit tanda 2 dan tanda 3. Berarti tanda 2 dan 3 adalah sudut T. Berarti kesimpulannya sudut BAC sama dengan sudut POT atau aja sudut A sama dengan sudut O. A dan O. A warnanya hijau, O warnanya kuning, salah. Sudut ABC kita kan ambil tengahnya ya. Sudut ABC sama sudut PTO. Sudut B sama dengan sudut T. B dan T kuning dan ungu, salah. Sudut B dan sudut O. Ini sama-sama kuning. Yuk, nomor 11. Diketahui sudut ABC kongruen dengan KLM. Berarti kita gambar dulu. ABC MLK. Nah, berarti kan ini sudut B dan sudut L ya. Sudut B sama dengan sudut L sama dengan 62. Berarti di sini 62. Di sini 62. Sudut ACB ini 38. Sudut C ini sudut sudut M, bilang tengah 80. Sudut M itu 80. Nah, berarti ingat kalau kongruen, kalau yang di salah satu segitiga ada sudut 62, berarti di segitiga yang kedua harus sudah 62 derajat juga. Nah, berarti kan yang segitiga pertama ada 38 derajat, berarti di segitiga kedua pun ada 38 derajat, yaitu di sini kan sisanya. Berarti pun ini hilang 80. Nah, sekarang panjang sisi yang sama panjang
Berarti dengan konsep yang tadi, AB itu diapit oleh sudut 80 dan 62, berarti yang sebelah sini. AB sama dengan ML. AC diapit oleh 80 dan 38. Berarti 80 dan 38 itu adalah KM. AC sama dengan MK. Habis itu BC itu dilalui oleh sudut 38 dan 62. BC berarti di sini yang ini LK atau KL. Itu jawabannya yang A. Nomor 12, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM, maka pernyataan yang benar adalah berarti kalau di sini ada C yaitu alas, berarti yang alas di sini C. Ya. Kalau di sini ada B, maka yang di segitiga kedua pun ada yang B juga, yaitu B-nya tinggi. Nah, habis itu karena di sisi miring itu K, maka di sini pun juga K. Berarti dengan Pitagoras, sisi miring itu kan ditambah K kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau B kuadrat, karena dia bukan sisi miring, berarti dia dikurang K kuadrat dikurang C kuadrat. Kalau C, K kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Pasangan segitiga yang kongruen dari jejer genjang A, B, C, D adalah yang kongruen. Berarti ADE ini kan, ini dengan yang ini. Yang kedua ini dengan yang ini. ADS dan SDC salah. ADS dan ABS salah. ABD dan ABC salah. ABD, oh ininya salah ya, sama. Oke, gini ya, sorry, pilihan yang salah tuh salah ketik kayaknya. Segitiga ADS kongruen ADS kongruen dengan segitiga BSC. Terus segitiga ASB kongruen dengan segitiga DSC. Habis itu bisa juga seperti ini. Segitiga ADB kongruen dengan segitiga DBC. Bisa juga seperti ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Gitu ya. Jadi ini tidak ada jawabannya. Lanjut nomor 14, segitiga ABC kongruen dengan segitiga CQP karena memenuhi syarat. Nah, kalau ini berarti kita langsung udah otomatis aja nih.
ini kan namanya sudut bertolak belakang ya, berarti dia pun akan sama ya. Berarti kita lihat ada sudut, ada sisi, ada sudut lagi. Berarti kan gini tadi, sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut ya, harus urutan. Nomor 15, pada gambar di bawah diketahui sudut ABC kongruen dengan EDC. Panjang ED sama dengan 4. AE, nah AE ini kan 10. Karena kongruen berarti dibagi 2. Jadi di sini 5, di sini 5. Maka panjang BC adalah, nah ini kan X. Oke. BC misalkan sama dengan C D, berarti X juga di sini. Berarti kita pakai Pitagoras. X kuadrat karena bukan sisi miring berarti dikurang 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. X kuadrat sama dengan 25 dikurang 16. X kuadrat sama dengan 9. X sama dengan akar dari 9. X sama dengan 3. 16. Suatu transformasi yang memindahkan setiap titik atau suatu bangun geometri pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Kunya di sini cermin. Berarti kalau cermin adalah refleksi. Nomor 17, translasi segitiga merah menjadi segitiga biru dinyatakan dengan, nah kalian kan dari segitiga merah ya, berarti dari segitiga merah ke sini arahnya ya. Berarti misal kamu ambil titik aja, ini A, berarti ini A aksen. Nah kita lihat perpindahannya. Nah perpindahannya itu kan AB, di mana A adalah perpindahan X, ini B perpindahan Y-nya. Nah, perpindahan X itu maksudnya apa sih? Secara mendatar gitu ya. Berarti kita lihat ini kan dari sini ke sini ya, ke kiri. Kita lihat, nah perpindahan ke kirinya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke kiri 8 berarti min 8. Habis itu dia ke bawah 1, 2, 3 ke bawah berarti juga minus min 3. Min 8 min 3. Jadi jawabannya yang D. Sebuah bayangan merupakan hasil translasi pada pergeseran 1 dan 2. Koordinat titik P adalah, nah kalau translasi kan A, X, Y akan ditranslasikan menjadi A, B akan menjadi A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Nah hati-hati, ini berarti P, X, Y ditranslasikan menjadi 1 dan 2. Sebesar 1 dan 2 menjadi 7,2. 7,2 itu hasil translasinya, bukan titik awalnya. Ya. Berarti 7 itu adalah X ditambah A, 2 itu adalah Y ditambah B. Ya. X ditambah A sama dengan 7. A-nya itu adalah 1. X ditambah 1 sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 dikurang 1. Atau gini-gini boleh, ya kan? Sorry, tadi
Benar-benar X ditambah A akan menjadi 7. X ditambah 1 sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 kurang 1, X sama dengan 6. Sedangkan Y ditambah B akan sama dengan 2. Y ditambah 2 akan sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 dikurang 2, Y sama dengan 0. Berarti 6,0. Nomor 19. Titik B, X, Y ditranslasikan 2X ditambah 1, 3Y menghasilkan bayangan 7,8. Nilai dari X kurangnya adalah sama, kita rumusnya X, Y jika ditranslasikan A dan B akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Maka B, X, Y jika ditranslasikan dengan 2X ditambah 1 dan 3Y akan menjadi 7,8. Artinya kan kita lihat tadi X ditambah A akan menjadi 7. X ditambah 2X ditambah 1 akan menghasilkan 7 ya, karena X ditambah A akan menjadi X ditambah A. Berarti X ditambah 2X tambah 1 sama dengan 7. X ditambah 2X jadinya 3X ditambah 1 sama dengan 7. 3X sama dengan 7 dikurang 1. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Sedangkan yang kedua, Y ditambah 3Y akan menghasilkan 8. Berarti 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 4. Y sama dengan 2. Berarti X dikurang Y sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lanjut nomor 20. Jika translasi T1 sama dengan 2 dan min 3 dan translasi T2 sama dengan min 2 dan 3, maka bayangan M 3,5 oleh T1 dan dilanjutkan T2 adalah, berarti M 3,5 ditranslasikan dulu dengan 2 dan min 3, maka tadi kalau translasi ditambah 3 ditambah 2 ya, 3 ditambah 2, sedangkan yang Y 5 ditambah min 3. Berarti M aksen 3 ditambah 2 5 ditambah min 3 yaitu 2. 2. Kok pakai min sih? Nah, berarti sekarang lanjutin, jangan dari awal. 5,2 ditranslasikan lagi menjadi min 2 dan 3. Maka hasilnya M double aksen 5 dengan min 2. 5 ditambah min 2. 2 ditambah 3. 5 ditambah min 2 yaitu 3. 2 ditambah 3 menjadi 5. Jadinya 3,5. Oke, nomor 21. Bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan oleh sumbu X. Nah, kalau
A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan menjadi X, min Y. Berarti 3,5 kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi 3, min 5. Nomor 22, jika titik P 5,1 dicerminkan menjadi P aksen, nah P 5,1 dicerminkan menjadi min 5,1, artinya X, Y menjadi apa nih? Min X Y. Kalau min X, Y dari X ya menjadi min X, Y, dia tetap tapi yang ganti tanda X, berarti dia sumbu Y ya. Nomor 23, sebuah segitiga ABC dengan A 2,1, B 5,2 dan C 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Berarti dia akan menjadi min Y, min X. Nah, berarti 2,1 dia akan menjadi min 1, min 2, B nya 5,2 akan menjadi min 2, min 5, yang C 3,5 akan menjadi min 5, min 3. Jadi jawabannya yang D. Bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 adalah A, X, Y jika dicerminkan terhadap X sama dengan K ya, maka dia akan menjadi 2K dikurang X, Y nya tetap. Berarti 3,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka dia akan menjadi 2 dikali ini X, ini Y, ini K ya. 2 dikali 3 dikurang 3, Y nya 4. Berarti 2 kali 3, 6 dikurang 3, 6 kurang 3 itu adalah 3 ya. Nah, jadi jawabannya juga ya. Nomor 25, sebuah titik berada pada posisi P 2,5. Titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian ditranslasikan sejauh 24. Bayangan akhir titik P adalah, berarti yang pertama harus urut ya, dicerminkan dulu ya. A, X, Y kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, dia akan menjadi Y, X dibalik. Habis itu X, Y kalau ditranslasikan
AB, dia akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berarti sekarang kita cari P 2,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dia akan menjadi 5,2. 5,2 ditranslasikan pada, lanjutin ya, 5,2 ditranslasikan pada 2 dan 4, maka dia akan menjadi 5 ditambah 2 dan 2 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 7,6. Nomor 26, diketahui titik Q min 1,5 ditranslasikan terhadap T sama dengan min 9 dan min 2, kemudian setelah itu direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat, ditranslasikan dulu X, Y, translasikan A dan B, dia akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Berarti yang kedua dicerminkan terhadap sumbu Y, itu dia akan menjadi min X, Y. Berarti titik Q min 1,5 ditranslasikan min 9 dan min 2, maka dia akan menjadi min 1 ditambah min 9 dan 5 ditambah min 2, maka aksennya menjadi min 1 tambah min 9 jadinya min 10, 5 ditambah min 2 jadinya 3. Selanjutnya aksen min 10,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi min X, Y, artinya X nya berubah tanda dari min 10 jadi 10, 3 nya tetap jadi 10,3. 27, bayangan sebuah titik M 6,8 jika dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat adalah M 6,8 jika dirotasikan pada pusat 90 derajat. Perlu kita ini dulu ya, rumusnya dulu deh. A X, Y jika dirotasikan pada O 0,0 pada 90 derajat, dia akan menjadi ini Y, X ya. Maka 6,8 jika dirotasikan dibalik, ini Y-nya berubah tanda ya, berarti jadi dari min 8 jadi 8,6. Oke, nomor 28, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A, B, dan C, koordinat bayangan jika segitiga dirotasikan 180 derajat. A, X, Y jika dirotasikan pada pusat O sebesar 180 derajat, maka dia akan menjadi min X, min Y. Berarti ganti tanda ya, tapi tidak pindah posisi. Dari min 4,1
dia akan menjadi 4,1 dari 2,1, maka dia akan menjadi min 2, min 1. Sorry, bukan 4,1 ya, semuanya ganti tanda. Jadinya 4, min 1. C dari 3,5 dia akan menjadi min 3, min 5. Jawabannya yang B. Terus 9, hasil dilatasi terhadap titik B min 1,3 dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3 adalah, ini adalah K-nya ya. A, X, Y jika didilatasikan pada pusat O dengan faktor skala K, maka dia akan menjadi KX, KY. Berarti min 1,3 jika didilatasikan pada pusat O dengan faktor skala 3, maka dia akan menjadi 3 dikalikan min 1, 3 dikalikan dengan 3. Jadinya min 3,9. Kalau ini mau dipisah juga boleh ya. 3 kali min 1, 3 kali 9, 3 kali 3, jadinya min 3 dan 9. Nomor 30, gambar di atas contoh dilatasi dengan faktor. Nah, kita lihat ini awalnya ya, ini akhirnya. Awalnya panjangnya 2 cm, misal 2 cm ya, terus akhirnya menjadi 4 cm. Nah, berarti ini dikali 2, berarti faktor skalanya adalah 2. Faktor skala kan perkalian berapa, dikali berapa. Nomor 31, kita esai lebar sebuah jalan diukur dengan cara meletakkan beberapa patok seperti pada gambar berikut. Letak patok P segaris dengan tiang listrik di seberang jalan. Tentukan lebar. Nah, lebar tuh yang ini kan, lebar jalan. Berarti kan sebenarnya gambarnya seperti ini. Ini 4 meter, ini 10 meter, ini 3 meter, yang ini X. Berarti 10 per X sama-sama tinggi, terus alasnya 4/3 kali silang 4X sama dengan 10 dikali 3, berarti X sama dengan 10 dikali 3 dibagi 4, sama-sama dibagi 2. Sini 10 bagi 2 5, 4 dibagi 2 2, berarti 15 dibagi 2 berarti 7,5. Nomor 32. Nah, ini perbandingan sisi dengan perbandingan luas. L1 dibanding L2 sama dengan sisi 1 banding sisi 2 dikuadratkan. L1-nya 4/36 sama dengan sisi yang pertamanya adalah 6 per Y kuadrat. 4/36 sama dengan 6 kuadrat per Y kuadrat. 4/36 sama dengan 36 per Y kuadrat kali silang Y kuadrat dikali 4 sama dengan 36 dikali 36. Y kuadrat sama dengan 36 dikali 36 dibagi 4,
9. 36 dikali 9, 6 kali 9, 54. 9 kali 3, 27, 27. Y sama dengan akar 324. Y sama dengan 18. Persamaan garis 3x kurang 4y ditambah 7 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan 4. Nah, berarti kita ini kan y sama dengan k ya. Dicerminkan terhadap y sama dengan k akan menghasilkan x, 2k dikurangi. Nah, x ini itu adalah x aksen, 2k dikurangi adalah y aksen. Berarti kita masukkan x sama dengan x aksen, udah jadi langsung. Sedangkan 2k dikurangi y sama dengan y aksen. K-nya adalah min 4. 2 dikali min 4 dikurangi y sama dengan y aksen. Min 8 dikurangi y sama dengan y aksen. Min y sama dengan y aksen ditambah 8. Nah, kita kan butuh y ya. Tapi yang ada min y, berarti harus dikalikan dengan min 1. Artinya semuanya ganti tanda. Min y jadi positif. Yang positif jadi min y aksen. 8-nya jadi min 8. Nah, habis itu baru kita masukkan 3x dikurang 4y ditambah 7 sama dengan 0. 3 dikalikan x aksen dikurang 4 dikalikan min y aksen dikurang 8 ditambah 7 sama dengan 0. 3x aksen ini dikalikan plus 4y aksen min 4 kali min 8 plus 32 ditambah 7 sama dengan 0. Berarti 3x aksen ditambah 4y ditambah 39 sama dengan 0. Hilangkan aksennya. Nomor 34, titik N min 1, min 6 didilatasikan pada pusat P 2,4 dengan faktor skala 3. A, X, Y didilatasikan pada pusat P, A, B pada faktor skala K, maka dia akan menjadi A plus K kali X kurang A, Y ditambah B ditambah K. Kok Y ditambah K sih? B ditambah K kali Y dikurang B. Nah, berarti N min 1, min 6 didilatasikan pada pusat 2,4 pada faktor skala 3 akan menjadi ini X, ini Y, ini A, ini B, ini K. A-nya 2 ditambah K, K-nya 3 dikali min 1
dikurang 2, 4 ditambah 3 dikalikan min 6 dikurang 4. Nah, kalau bingung, kerjain masing-masing aja. Nah, ingat ini dulu. Yang di dalam kurung dulu. Nah, bukan ditambah dulu ya, tapi dikali dulu. 3 kali min 3 jadi min 9. 2 dikurang 9 jadinya min 7. Min 10 dikalikan dulu 4 dikurang 30 jadinya min 26 jadinya n aksen min 7, min 26. Nomor 35. Titik F didilatasikan pada pusat O dengan faktor skala min 8. A di X, Y didilatasikan pada O 0,0 pada faktor skala K, dia akan menjadi KX, KY. Habis itu kalau dirotasi pada pusat O 0,0 sebesar 270 derajat, dia akan menjadi Y, min X. Maka A, X, Y didilatasi A lagi F ya, min 8,16 didilatasikan pada pusat O faktor skala min 1/8, maka dia akan menjadi min 1/8 kali min 8 terus min 1/8 dikali 16, maka di min kali min plus 1/8 kali 8 jadi 1, min kali plus jadi min 8 kali 16 dibagi 8 jadi 2 ya. Habis itu F aksen 1, min 2 dirotasikan pada 270 derajat, maka dia akan menjadi Y-nya tetap min 2, X-nya ganti tanda ya, dari 1 jadi min 1. Jawabannya min 2, min 1. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya.